Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadana lil iman, dengan cara selalulah kita mempelajari persoalan-persoalan yang terkait dengan agama Islam agar kita memiliki ilmu berjalan di atas agama Islam, tidak sekedar ikut-ikut orang lain, akan tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu yang memang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kemudian melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita semakin bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu daripada aqidatu ahli sunnah annal imana yazidu wa yanqus, keimanan bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ati, bertambah keimanan dengan melakukan pintu-pintu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, kembali kita melanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di dalam pembahasan yang terkait dengan salat, dan pembahasan yang terakhir yang telah kita bahas yaitu al-khuruj wal mashyu ilaiha. Bagaimana seorang muslim keluar dari rumahnya melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin, dan bagaimana dia berjalan menuju kepada masjid tempat dia melakukan. Kemudian kita masuk di pembahasan hari ini, pembahasan al-imamah, seputar imamah, imam di dalam salat. Qala rahimahullah, beliau mengatakan, Allah merahmatinya, al-imamatu syurutul imam, yushtaratu fil imami an yakuna dzakaran adlan faqihan, wa la tasihhu imamatul mar'ati lirrijali, wa la tasihhu imamatul fasikil ma'rufi bil fisqi illa an yakuna sultanan yukhafu minhu, wa la imamatul ummiyil jahil illa limithlihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ummanna imra'atun wa la fajirun mu'minan illa an yakharahu bisultanin aw yakhafa sawtahu aw sayfahu. Wa ma warada min imamati al-mar'ati fa huwa muqayyadun bi ahli baitiha min nisa'in wa auladin, kama anna ma warada min imamati al-fasiki muqayyadun
bil ahwali al-idtirariyah. Beliau mengatakan rahimahullah, syurutul imam, syarat menjadi seorang imam agar salat yang dia bawa diterima oleh Allah Taala, dijadikan salat yang diberkahi oleh Allah Taala. Apalagi seorang imam, dia tidak hanya membawa salatnya, tetapi dia membawa salat-salat kaum muslimin yang salat di belakangnya. Kalau sekiranya seorang muslim dia salat sendiri-sendiri, ada perkara-perkara yang mesti dia perhatikan. Apalagi seorang imam yang membawa salat kaum muslimin yang salat di belakangnya, maka tentu ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang imam, kay tasihhu salatuhu wa tasihhu salatu man khalfahu, agar salatnya sah, kemudian sahlah salat-salat orang-orang yang berada di belakangnya. Beliau mengatakan yushtaratu fil imami ay yakuna dzakaran, menjadi sebuah syarat bagi seorang imam ay yakuna dzakaran, dia mesti seorang laki-laki. Ini hukum asalnya. Dan nanti dalam beberapa keadaan bisa jadi seorang imam itu dari kalangan wanita, tetapi bukan salat-salat bersama kaum muslimin fi masajidil muslimin, tetapi salatnya para wanita di rumah-rumah mereka bersama anak-anaknya atau mungkin sahabat-sahabatnya. Namun salat fil jami' di masjid-masjid kaum muslimin yang biasa kita salat di dalamnya ma'asyarul muslimin, maka syarat yang menjadi imam di dalamnya adalah ayyakuna dzakaran, harus dipimpin oleh kaum laki-laki. Adilan, kemudian seorang yang adil. Adil yang dimaksud dengannya adalah khilaful fasiq, sesuatu yang bertolak belakang dengan kefasikan. Adil di sini bukanlah maksudnya adil dalam bahasa Indonesia yang kita kenal. Tidak hanya itu, tetapi lebih dari itu. Yang dimaksud dengan al-adlu di dalam pembahasan keagamaan adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil. Wal adlu yu'rafu bitarki al-kaba'ir wajtinab as-sayyi'at. Yang dimaksud dengan al-adlu, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, kemudian berusaha meninggalkan juga dosa-dosa kecil. Artinya tidak diketahui dia ini seorang yang fasik. Itu yang maksud dengan al-adl. Sama dengan riwayatan hadis Nabi, itu juga diberikan syarat al-adalah ini. Sebutannya dengan sebutan al-adalah, adalatur ruwat, perawi itu mesti memiliki sifat adalah baru diterima hadisnya. Kalau perawi penyampai hadis tidak memiliki sifat adalah, maka hadisnya ditolak. Makanya disebutkan oleh pakar ahli hadis, syarat diterimanya hadithun sahih, hadis sahih, salah satunya adalah adalatul ruwat, mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti an mithlihi ila muntahahu min ghairi shududin wala illatin. Maka salah satu yang disebut adalah binaqlil adli. Pembawa hadis itu harus orang memiliki al-adl. Tidak diketahui dia itu pelaku dosa-dosa besar atau bermudah-mudah dalam melakukan dosa walaupun dosa-dosa kecil. Kalau diketahui dia bermudah-mudah melakukan perbuatan dosa,
hadis yang dia sampaikan tertolak hadisnya, tidak diterima. Itulah ketat dalam perkara-perkara hadis Nabi SAW itu menjaga kesucian hadis Nabi SAW. Bahkan ada salah seorang ketika itu mendengarkan hadis, dia bertanya kepada temannya, dari mana engkau mendengarkan itu hadis? Dari si fulan. Maka setelah dia cari orang yang menyampaikan itu hadis, ternyata orang itu berada di Mesir atau di satu negara. Maka seorang yang alim ini ingin memastikan. Akhirnya dia melakukan perjalanan beberapa waktu, cukup lama perjalanannya. Begitu sampai di kampung orang yang disebut bahwa hadis itu datang dari dia, kemudian dia bertanya, mana rumah si fulan? Kemudian ditunjukkan kepadanya. Begitu dia sampai ke rumah si fulan yang menyampai hadis itu, yang meriwayatkan hadis itu, maka seorang tadi mendapatkan si fulan yang menyampaikan hadis itu sedang memberikan makan kepada untanya atau kepada ternaknya, tetapi dia tidak jujur di dalam memberikannya. Dia tidak jujur di dalam memberikannya. Dia berikan, begitu unta itu sudah mulai menunduk, maka dia tarik lagi makanannya. Begitu seorang yang ingin meng-cross-check kebenaran hadis ini, melihat apa yang terjadi, langsung dia pulang, tidak mengambil hadis itu dari orang itu. Begitulah selektifnya dalam memeriksa hadis Nabi SAW. Jadi ketika para ulama, terutama al-mawthuqin wal ma'rufin, dan sudah ahli di bidangnya, sudah disepakati tentang keahliannya, kemudian dia meneliti, sampai seperti itulah penelitian mereka itu, menjaga kesucian kemurnian hadis Nabi SAW. Walhasil yang kita inginkan kalimat-kalimat adalah ini. Maka seorang imam hendaknya dia memiliki sifat al-adalah ya. Tapi kalau diketahui dia seorang yang melakukan dosa, ucapannya carut marut, kemudian melakukan dosa-dosa yang lain, maka tidak pantas dijadikan sebagai seorang imam. Karena syaratnya adalah memiliki sifat adalah, zakaran adlan, faqihan, kemudian mengerti tentang hukum-hukum fikih. Minimalnya fikih-fikih yang terkait dengan apa? Dengan salat. Di situ ada rukun salat, di situ ada wajib-wajib salat, di situ ada mubtilatus salat, pembatal-pembatalnya. Di situ ada makruhatus salat, hal-hal yang dibenci di dalam salat. Kemudian ada mubahat. Kemudian ketika terjadi lupa di dalam salat, apa yang mesti dia lakukan, hukum-hukum seputar sujud sahwi. Maka seorang yang menjadi imam ayyakuna faqihan, hendaknya dia mengerti tentang hukum-hukum fikih, terutama fikih-fikih yang terkait dengan fiqh salat. Jadi memang tidak dituntut pula semua hukum fikih dia tahu, tidak, tetapi minimalnya hukum-hukum yang terkait dengan salat, mulai dari taharah, bagaimana cara bersuci yang benar, bagaimana cara wudu, bagaimana cara tayammum, apa pembatal-pembatalnya, apa rukunnya, apa sunnahnya, sesuatu yang terkait dengannya. Fikih-fikih yang telah kita pelajari yang terkait dengan at-taharah, kemudian terkait dengan al-ghusl, mandi wajib. Juga dia mesti mengetahui seorang yang diangkat menjadi imam, karena ini terkait dengan ibadah salat dia. Kemudian ketika terkait dengan ibadah salat dia, terkait juga dengan ibadah salat orang-orang yang dia bawa salatnya, orang-orang yang berada di belakangnya. Maka hukum seputar bersuci, mulai dari wudu, mulai dari mandi, mulai dari tayammum, al-ahkam al-muta'alliqah biha, hukum-hukum yang terkait dengannya. Kemudian hukum seputar niat, kemudian hukum seputar salat, rukunnya, dan macam-macam yang telah kita sebutkan tadi. Maka seorang yang menjadi imam mesti faqih, mesti mengerti terhadap perkara-perkara itu, karena itu semua terkait dengan salatnya. Kemudian beliau mengatakan,
fala tasihhu imamatul mar'ati lirrijal. Maka ketika sudah dijadikan bagian daripada syarat zakaran adlan faqihan, dia seorang laki-laki memiliki sifat adalah, kemudian dia mengerti hukum-hukum fikih, fala tasihhu imamatul mar'ah, maka berangkat dari situ tidak sah seorang wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki. Maka kita sebutkan tadi menjadi imam di masjid-masjid kaum muslimin. Kalau dia menjadi imam di rumahnya, yang dia bawa salat anak-anaknya, maka tidak ada masalah. Atau yang dia bawa salat-salat para wanita yang ada di rumahnya, maka tidak ada masalah. Walakin imamatuha fi masajidil muslimin, kemudian salat di belakangnya kaum laki-laki, la tasihhu imamatul mar'ati lirrijal, maka tidak sah seorang wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki. Wala tasihhu imamatul fasiq, maka yang kedua berarti ketika al-adalah menjadi syarat seseorang keabsahannya menjadi imam, berarti berangkat dari situ wala tasihhu imamatul fasiqil ma'rufi bil fisq, tidak sah seorang yang fasik menjadi imam. Seorang yang fasik menjadi imam al-ma'rufi bil fisqi, yang dikenali dengan kefasikannya, yang diketahui dengan kefasikannya. Maka batasan seseorang dikatakan fasik itu apa? Yang dimaksud dengan fasik itu adalah mujtanibu, atau yang dimaksud dengan fasik itu adalah murtakibu al-kabir, pelaku dosa-dosa besar, itu fasik itu. Jadi memang seperti dosa-dosa kecil orang tidak dikatakan fasik. Tapi ingat, semakin warok seorang yang menjadi imam itu semakin aula. Semakin warok, semakin tinggi takwa orang yang menjadi imam, maka itu semakin utama kedudukannya. Karena orang-orang yang warok, orang-orang yang takwa, itu akan semakin dekat salatnya kepada kebenaran, kepada kekhusyukan. Dia takut meninggalkan sesuatu yang dijadikan bagian daripada tuntutan di dalam salatnya. Dia akan menjaga rukun salat, dia akan menjaga wajib-wajib salat. Begitu juga sunnah-sunnahnya. Bikhilafil fasik, berbeda dengan orang-orang yang fasik. Hal-hal demikian itu tidak ada jaminan. Kalau dosa-dosa besar yang lain dia mampu melakukan, apalagi sekedar meninggalkan salah satu daripada rukun salat. Na'udzubillah, bisa jadi dia salat sementara dia tidak berwudu. Sementara taharah itu termasuk syartu min syuruti sihhatis salat, syarat di antara keabsahan salat. Bisa jadi seseorang berwudu dan tidak berwudu, kemudian dia nas, kemudian dia menjadi imam. Kalau seseorang tidak terlihat meninggalkan dosa-dosa besar, la yajtanibul kaba'ir, la tu'tamanu imamatu, itu tidak ada jaminan keimamannya. Bisa jadi seperti yang kita sebutkan tadi, ma'asyiral muslimin. Maka ketika seseorang terlihat dia melakukan pintu-pintu dosa besar, dan dosa besar itu banyak, kitab yang sangat bagus yang memuat tentang pembahasan kabair ini, kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau dibeli sangat bagus sekali, kemudian baca. Lebih dari 70 pintu dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, syarat dengan dalil-dalil. Kemudian setelah Imam Zahabi menyebutkan 70-an ini, beliau sebutkan lagi sebuah pasal perkara-perkara yang besar kemungkinan juga dia bagian daripada dosa besar. Itu banyak. Makanya dosa-dosa besar itu banyak sekali. Puluhan, 70 lebih pintu-pintu dosa-dosa besar. Maka kita baca apa saja dosa-dosa besar itu. Wala tasihhu imamatul fasik, jadi orang yang fasik menjadi imam yang diketahui kefasikannya, maka tidak boleh
Jadi jangan nanti mungkin ini bisa jadi di sebagian daerah ya, yang mungkin belum sampai pembahasan-pembahasan yang seperti ini, yang memang patokan keimamannya rata-rata apa? Kebanyakannya usia. Bisa baca Quran sedikit, walaupun masih banyak salah-salah, tapi bisa sedikit. Ditambah lagi ada irama-iramanya sedikit. Kemudian tua, dituakan, dimuliakan, udah dianggap berhak menjadi imam. Bahkan tidak boleh orang lain menjadi imam. Padahal amalan-amalannya banyak, amalan-amalan kefasikan. Ini tidak boleh, masyaallah. Dia akan diberikan tanggung jawab yang begitu besar terhadap sholatnya pun belum tentu diterima oleh Allah Taala. Tidak ada jaminan bagaimana sholat orang yang di belakang yang dibawa oleh dia. Maka hal ini mesti kita sampaikan ma'asyiral muslimin. Masalah akbaru sinnan, usia yang tua itu dijadikan nomor terakhir oleh Nabi SAW. Ketika orangnya sama-sama memiliki hafalan, bacaannya bagus, kemudian mengerti hukum fikih, mengerti agama, mengerti sunnah, kemudian sama semuanya, sama mengaji, sama menuntut ilmu, sama mengerti agama, sama belajar fikih, tinggallah tergantung kepada usia. Siapa yang lebih tua? Maka itu yang dijadikan sebagai imam. Makanya suatu ketika ma'asyarul muslimin ada sebagian sahabat Nabi SAW, kalau tidak salah di sini dari Riyadhus Shalihin atau yang lain, itu menuntut ilmu kepada Nabi SAW. Riyadhus Shalihin, pembahasan yang baru kita lewati. Ada beberapa orang para sahabat, kemudian setelah beberapa hari mereka tinggal bersama Nabi, di dekat Nabi, kemudian disuruh pulang oleh Nabi. Bisa jadi mereka rindu kepada keluarganya. Kemudian disuruh oleh Nabi SAW menjaga salat, lakukan salat berjamaah. Dan Nabi mengatakan apa? Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian orang yang paling tua di antara kalian. Karena yang lain mereka punya, agama mereka punya, sunnah mereka punya, Al-Quran mereka punya. Maka tinggal satu lagi. Usianya mereka berbeda-beda, walaupun dekat-dekatan. Kata sahabat itu berdekat-dekatan. Tentu siapa yang paling tua di antara mereka, siapa yang paling dewasa di antara mereka, dia menjadi imam. Maka asin, usia itu dijadikan terakhir oleh Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW menjadikan sesuatu yang lebih penting dari itu untuk menjaga kesucian amalan salat itu, yaitu sifatul adalah tadi, memiliki sifat kredibilitas sebagai seorang mukmin, muslim yang berusaha meninggalkan dosa-dosa besar, bijtinabil kabair. Jadi beliau mengatakan wala tasihhu imamatul fasiqi al-ma'ruf bil fisqi illa an yakuna sultanan. Keimaman orang-orang fasik yang diketahui kefasikannya tidak diperbolehkan illa ayyakuna sultanan, kecuali dia penguasa. Nah, ini kondisinya berbeda, taqyid dia. Karena dulu sahabat salat di belakang siapa? Salat di belakang Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, imamul ja'ir, seorang pemimpin yang zalim. Bukan satu kefasikan lagi dia lakukan, membunuh. Ini bukan kefasikan biasa, ini membunuh ini. Tapi ada sebagian sahabat salat di belakang, karena dia pemimpin. Dan begitu sahabat memahami agama. Karena sahabat adalah orang yang paling a'lam bi umuriddin, orang yang paling mengerti terhadap perkara-perkara agama. Begitu mereka memahami agama. Makanya para ulama dalam kitab-kitab mereka membuat pengecualian tadi, imamatul fasik tadi, illa ayyakuna sultanan yukhafu minhu wala yukhafu minhu, kecuali seorang imam yang fasik tadi, seorang penguasa yang ditakuti kekuasaannya. Maka
secara hukum diperbolehkan sholat di belakangnya. Ya, seperti itu kezaliman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu, dia masih mengimami sholat masyarakat. Dia masih melakukan haji dan masyarakat berhaji bersama dia. Kemudian dia menjadi imam dan masyarakat sholat di belakangnya, rakyat sholat di belakangnya. Dan tidak ada sahabat-sahabat yang masih hidup di masa itu yang tinggal di Irak, tidak ada mereka sesama mereka saling menyalahkan. Kenapa engkau sholat di belakang Hajjaj sementara dia seorang yang zalim, yang fasik? Tidak ada. Karena begitu mereka memahami perkara agama. Jadi hukum asalnya nggak boleh. Tapi datang pengecualian, illa ayyakuna sultanan yukhafu minhu. Kecuali imam yang zalim, yang fasik tadi, seorang pemimpin yang ditakuti kepemimpinannya. Itu maksudnya apa? Mengambil mudarat yang lebih kecil agar terhindar dari mudarat yang lebih besar. Karena darah sudah banyak tertumpah. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, orang yang meringat tangan untuk menumpahkan nyawa rakyatnya, yang disebut safa, haus terhadap darah dari rakyat yang menurut dia tidak ada gunanya, manfaatnya bagi dirinya, bagi negara, itu langsung dia penggal. Nah, suatu ketika Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini mengumpulkan rakyatnya ketika itu di tanah lapang, kemudian dia berkhutbah atau berpidato di hadapan rakyat. Dia mengatakan, inni ra'aitu ru'usan qad ayna'at wa hana waqtu qitafiha wa inni lasahibuha. Kepala-kepala rakyat itu, masyarakat dia ibaratkan seperti buah-buahan yang sudah matang. Inni ra'aitu ru'usan qad ayna'at. Sesungguhnya aku melihat kepala-kepala sudah matang. Wa hana waqtu qitafiha wa inni lasahibuha. Dan sekarang sudah datang waktu untuk memetiknya, dan sayalah yang dan sayalah pemiliknya. Siapa yang ingin dia penggal kepalanya, maka dipenggal kepalanya. Tapi para sahabat masih sholat di belakang dia. Para tabi'in yang ada di Irak ketika itu masih sholat di belakang dia. Dan para sahabat atau para tabi'in tidak ada saling menyalahkan. Itulah mereka memahami agama. Jadi hukum asalnya tidak boleh memang. Tetapi manakala pengecualiannya seperti yang kita sebutkan ini, illa ayyakuna sultanan yukhafu minhu, maka masuklah ke dalam istisnaiyat ini, ke dalam pengecualian. Wala imamatul ummiyil jahil illa limithli. Kemudian begitu juga kalau kita sebutkan tadi faqihan, mengerti fiqih, mengerti agama, berarti tidak sah seorang al-ummiyil jahil, orang yang tidak mengerti, yang awam, yang tidak mengerti agama, yang jahil, terutama terhadap hukum-hukum yang terkait dengan salat itu sendiri. Illa limithlih, kecuali dia menjadi imam untuk orang yang semisal dengannya. Tidak ada misalnya di kampung itu yang mengerti agama, tidak ada yang bisa baca Quran dengan benar, tidak ada. Mengerti hukum bersuci tidak ada, mengerti hukum fikih tidak ada. Namun sholat jamaah tetap didirikan, mesti didirikan. Maka mereka sesama mereka saja menjadi imam, karena orang di belakangnya sama dengan orang yang di depannya. Maka ini pengecualian, tidak mengapa, karena tidak ada orang yang lebih a'lam, tidak ada orang yang lebih afqah, tidak ada orang yang lebih aqra, karena mereka sama, berada pada satu level, semuanya al-ummiyil jahil, tidak mengerti agama, ya, tidak mengerti sunnah, tidak mengerti fiqih atau yang semisal dengannya. Maka kalau kondisinya seperti itu, ya mau diapakan? Karena tidak ada lagi. Tapi kalau masih ada yang sholat di belakang dia, orang yang mengerti, maka tidak boleh al-ummiyil jahil, itu tidak boleh. Mesti orang yang di belakangnya. Siapa yang tahu itu, dia mesti menjadi imam.
Itu semua berlandaskan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, walaupun didhaifkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, lakin al-amal bihi, tetapi para ulama beramal dengannya. La ta'ummanna imra'atun wala fajirun mu'minan. Ini secara sanad ya, tapi secara pengamalan ini sahih. Tapi secara sanad ini diperselisihkan. La ta'ummanna imra'atun wala fajirun mu'minah. Tidak boleh menjadi imam seorang wanita wala fajir, begitu juga orang yang fasik, orang yang jahat menjadi imam bagi mukminan, illa ayyaharahu bisultanin, kecuali mereka memaksanya dengan kekuasaannya, dengan kepemimpinannya, au yakhafa sawtahu au sayfah, atau ditakutkan pedangnya atau cambuknya. Tidak dipaksa juga memang, tapi dia ini terkenal bengis orangnya. Dia tidak maksa, tapi terkenal bengis, maka juga boleh diikuti sholat di belakang. Maka berlakulah sebagian dari kalangan ucapan dari kalangan para ulama, ya, sholat di belakang imam yang fasik, yang fajir, wa alaihi fisqu, maka kefasikannya kembali kepada seorang imam tadi. Kemudian wa ma warada min imamatil mar'ah fa huwa muqayyadun bi ahli baitiha. Adapun menjadi imamnya seorang wanita itu terikat, dia menjadi imam bagi keluarganya. Yang dimaksud ahli baitiha di sini keluarganya yang sesama perempuan, yang sesama wanita. Min nisa'in, dari kalangan wanita, wa auladin, anak-anaknya, kama anna ma warada min imamatil fasiqi, sebagaimana menjadi imamnya orang fasik itu terikat bil ahwalil ittira'iyah, terikat dengan kondisi-kondisi yang terdesak, kondisi-kondisi yang terpaksa. Nah, jadi pada kondisi-kondisi yang tidak ada hal-hal yang seperti kita sebutkan tadi, dipaksa atau dikhawatirkan, maka tentu seseorang mesti memilih tempat sholat yang lain, tidak sholat di belakang orang-orang yang fasik. Kemudian yang kedua, al-aula bil imamah, siapa yang lebih utama menjadi imam? Siapa yang lebih utama menjadi imam? Semakin orang yang diutamakan di dalam kacamata syariat menjadi imam, maka biidznillah salat yang dibawa oleh seseorang tentu semakin sempurna kedudukannya dan semakin utama kedudukannya. Jadi ingat ma'asyiral muslimin, tentang pembahasan imamah ini sesuatu yang sangat urgent untuk diketahui oleh setiap muslim. Al-aula bil imamah, aula al-jamaah bil imamah aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Orang yang paling aqra' li kitabillahi ta'ala, memiliki hafalan kemudian tepat bacaannya. Aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, karena di dalam salat seseorang membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu bagian daripada rukun salat. La tasihhu illa biha, salat tidak sah kecuali dengan membacanya. Sementara ma'asyiral muslimin, kalau bacaan seseorang tidak benar, apalagi sampai merubah arti, ini berbahaya sekali. Kalau sekiranya tidak merubah arti, ya mungkin menghilangkan kesempurnaan, sesuatu yang lebih utama. Tapi kalau sampai merubah arti karena tidak bisa membaca dengan benar, ini berbahaya kedudukan salat yang dilakukan oleh seorang itu, apalagi dia membawa salat kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil
kitab, tidak sah salat yang tidak dibaca di dalamnya Al-Fatihah. Baru seseorang dikatakan membaca Al-Fatihah ketika dia membaca dengan benar, yang tidak merubah-rubah maknanya, tidak merubah-rubah artinya. Kalau ayat setelahnya bukan bagian daripada rukun salat, artinya kalau terjadi pun kesalahan di dalamnya mungkin masih bisa ditolerir, tidak menjadikan salat seseorang itu tidak sah, tidak menjadikan salat seseorang itu batal. Tetapi bagaimana manakala ketika itu terjadi pada Al-Fatihah, yang Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka yang pertama disebutkan aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, punya hafalan, kemudian hafalan yang dia punya dia bisa membacanya dengan tepat, dia bisa membacanya dengan benar, terutama Al-Fatihah. Thumma afqahuhum fi dinillah. Kemudian yang kedua adalah orang yang paling faqih, orang yang paling mengerti agama Allah Jalla wa'ala, orang yang paling mengerti akan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, para ulama mengatakan didahulukan aqra'uhum li kitabillah kalau sekiranya memang di situ apa? Tidak ada yang mengerti perkara-perkara agama. Tidak ada yang mengerti perkara-perkara agama. Dia mengerti perkara agama, kemudian dia aqra' li kitabillah. Tsumma afqahuhum, kemudian orang yang paling mengerti tentang perkara agama setelah itu. Dan yang dimaksud adalah dia juga memiliki sifatul aqra' tadi. Dia bisa baca Al-Qur'an, dia punya hafalan, dia mengerti agama. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian penulis mengatakan, "Tsummal akbaru, tsummal aktsaru taqwa." Kemudian yang ketiga, orang yang paling bertakwa dari orang yang aqra tadi, dari orang yang afqah tadi, orang yang paling bertakwa, tsummal akbaru sinnan, dan orang yang paling tua. Keempat Nabi sebut itu akbaru sinnan. Tapi penerapan di sebagian masyarakat, masyarakat muslimin, bahkan aib kalau dijadikan imam itu orang-orang yang masih muda yang belum menikah, itu dianggap aib. Lalu yang maju, yang sudah tua, sementara bukan aqra, bahkan bukan afqah, dan terkadang bukan aksaru taqwa juga. Yang dia punya hanya satu, sin, usia yang tua dari yang lain. Nabi menyebutkan itu terakhir Nabi sebut. Yang pertama aqra' li kitabillah, yang kedua afqah, yang ketiga aktsaru taqwa. Terkadang dibalik, dia tidak punya aqra' li kitabillah, dia tidak punya afqah fi dinillah, dia tidak punya taqwa. Diperhatikan, bahkan sebagiannya ada yang melakukan dosa-dosa besar juga. Kemudian tidak memiliki muru'ah. Kemudian hanya memiliki akbaru sinnan, usianya tua dan dituakan, dihormati. Kemudian dia yang mengimami salat masyarakatnya. Maka ini meninggalkan acuan dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua berlandaskan kepada hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Yaqummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang menghafal Al-Qur'an, tepat bacaannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa', ketika sama-sama di situ penghafal Quran, kemudian sama-sama di situ bacaannya tepat. Fa in kanu fil qira'ati sawa' fa'alamuhum bis sunnah. Siapa yang mengerti dengan sunnah, yang mengerti dengan fikih, mengerti dengan sunnah, mengerti dengan agama, ketika sama-sama punya hafalan dan sama-sama bagus bacaannya, maka yang didahulukan adalah a'lamuhum bis sunnah, afqahuhum.
Siapa yang paling mengerti terhadap perkara-perkara agama? Ingat ma'asyar muslimin, bahkan disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilmu, kebutuhan seseorang ke dalam fiqhus salah itu melebihi kebutuhan dirinya di dalam salatnya dari bacaannya. Ibaratnya kalau bacaan itu, bacaan Al-Fatihahnya tepat, itu sudah selesai. Kalau yang lain kurang-kurang, berarti kurang sempurna saja, tapi sudah selesai. Kecuali Al-Fatihahnya tidak selesai. Tapi kalau sudah selesai, dia membaca sesuai dengan hurufnya, kemudian tidak merubah-rubah artinya, maka selesai. Tapi kalau fiqhus salahnya tidak selesai, salatnya belum tentu selesai. Dan dari awal sampai akhir itu ada fikih di situ. Dari salam, dari takbir sampai salam itu fikih semua isinya. Bagaimana kalau dia tidak mengerti tentang fiqhus salah ini? Kemudian bagaimana kalau dia tidak mengerti tentang hukum bersuci, wudu, tayammum, ghusl? Bagaimana kalau dia tidak mengerti? Maka para ulama mengatakan kebutuhan salat itu kepada hukmul fiqh itu melebihi kebutuhan daripada bacaan. Kalau bacaan Al-Fatihah itu yang wajib ya, bahkan rukun ya. Oke, yang kedua disebutkan fa in kanu fil qiraati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Artinya salatnya sudah sama-sama diterima dari sisi bacaannya. Ini punya hafalan yang bisa dia baca dalam salat dan tepat bacaannya, terutama Al-Fatihah. Kemudian fa'lamuhum bis sunnah. Yang kedua setelah itu ada yang diutamakan siapa yang paling mengerti hukum-hukum terkait dengan agama. Fa in kanu fil qiraati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa, sama aqra li kitabillah, punya hafalan, bacaannya tepat dan punya fiqih. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Siapa yang lebih pertama hijrah? Jadi kalau dulu di masa Nabi kan sahabat sampai di Madinah. Siapa yang lebih dulu sampai ke Madinah ya? Siapa yang lebih dulu sampai ke Madinah? Nah, kalau yang lebih luasnya, pemahaman yang lebih luasnya, siapa yang lebih dahulu mengerti perkara-perkara agama? Siapa yang lebih dahulu meninggalkan masa-masa jahiliyah? Siapa yang lebih dahulu meninggalkan masa-masa yang tidak terdapat di dalamnya bimbingan-bimbingan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa. Ternyata sama-sama juga, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Fa akbaruhum sinnan, orang yang paling tua usianya kata Nabi. Jadi terakhir disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua malam yakunir rajulu sultanan, apabila seseorang itu bukan seorang penguasa, atau sahibal manzil, atau pemilik rumah, karena mereka ini aula min ghairihi bil imamah, lebih utama dari selain mereka menjadi imam, tapi dengan catatan salatnya itu sah. Tapi kalau tidak sah salatnya, ya tidak mereka juga. Tapi kalau salatnya sudah sah, tapi ada kurang-kurang dari sisi yang sebelumnya, agamanya biasa saja, bacaannya biasa saja, tapi sudah masuk ke dalam kriteria. Kalau dia pemimpin, dia lebih berhak menjadi imam. Kalau dia pemilik rumah, dia lebih berhak menjadi imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la yummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wa la sultanihi illa bi'idnih. Tidak boleh menjadi imam seorang laki-laki untuk seorang laki-laki di kediamannya dan di bawah kekuasaannya illa bi'idnih, kecuali dengan seizinnya. Nah, sama juga dengan imam-imam yang sudah ditetapkan, ya, walaupun di belakang dia ada orang yang lebih afqah dari dia, yang lebih aqra dari dia, tetap yang diutamakan seorang yang sudah ditunjuk tadi, yang sudah ditetapkan tadi, kecuali orang itu memerintahkan orang yang di belakangnya.
Kecuali orang itu atau imam yang sudah muayyan tadi mempersilahkan karena dia melihat seorang yang di belakangnya lebih afqah dari dia, kemudian dia perintahkan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau tidak, maka yang telah ditetapkan menjadi imam, maka dia tetap aula menjadi imam, menjadi imam. Cuma tinggal lagi bagaimana yang ditetapkan itu yang kita sebutkan tadi, yang memenuhi kriteria, Maka seorang mesti mengerti akan perkara ini. Karena sebagian tempat terkadang, sebagian tempat seperti yang kita sebutkan tadi, di sebagian daerah ini ketetapannya akbaru sinnan saja, bisa sedikit baca Quran, apalagi ada irama-iramanya, seni-seninya, banyak bacaannya juga salah, tetapi tetap diangkat menjadi apa? Menjadi imam. Bukan seperti itu kita memilih menjadi imam. Ingat, salat ini adalah hubungan koneksi yang sangat kuat sekali antara seorang hamba dengan Sang Pencipta lewat salat ini. Karena di dalam salat kita memuji Allah, memuji Allah. Kemudian di dalam salat kita meminta sesuatu kepada Allah. Kemudian Allah menjawab apa yang kita ucapkan. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi wa athna alaih, hambaku memujiku, kata Allah Jalla wa Ala. Sampai kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta, kata Allah Jalla wa Ala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat masyaallah muslimin, kalau sekiranya ternyata orang yang berada di depan itu bukan orang yang mengerti tentang perkara-perkara itu, tentu ini menyelisihi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, imamatus sabi, menjadi imamnya seorang anak yang masih kecil, belum sampai kepada sinnul bulugh, belum sampai kepada usia baligh. Tasihhu imamatus sabi fi nafilati dunal fariidhah. Seorang anak-anak boleh menjadi imam. Anak-anak yang dimaksud di sini tentu yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz, dia sudah mengerti juga tentang sholat itu, mengerti tentang sholat, tapi belum baligh. Tasihhu imamatus sabi, maka sah dia menjadi imam dalam sholat-sholat sunnah, bukan dalam sholat-sholat wajib. Namun ini ada khilaf ini. Ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli ilmu. Sebagian dari kalangan ahli ilmu itu membolehkan dengan catatan seperti yang disebutkan tadi. Kalau dia sudah mengerti tentang sholat, terlihat dari dirinya sifat-sifat kedewasaan, tidak mungkin rasanya dia meninggalkan wudunya. Karena anak-anak, yang namanya anak-anak, bisa mungkin itu ternyata dia menjadi imam dan dia tidak berwudu gitu. Karena belum ada memang rasa khawatirnya, bisa jadi rasa takwa, rasa khawatir itu belum ada gitu. Dia tidak mengerti tentang bahwa wudu ini, bersuci ini sesuatu yang sangat urgent gitu. Kalau tidak maka tak sah. Kalau terkadang sebenarnya anak-anak dia tidak hiraukan itu gitu, tidak takut. Dia punya hafalan, bacaannya bagus, dia bisa sholat, tapi dalam hal itu dia tidak mengkhawatirkan. Yang seperti ini tentu tidak. Tapi terlihat kedewasaan. Dari kecil dia sudah menuntut ilmu, duduk di majelis. Saya di Madinah saya dapatkan sebagian anak-anak itu luar biasa. Masih belum 10 tahun, tapi sudah seperti orang dewasa. Duduk di majelis, menulis. Bayangkan di samping dia itu mahasiswa. Dia duduk di situ, umurnya 10 tahun, 11 tahun. Bahkan mungkin ada yang belum 10 tahun. Sudah terlihat dari dirinya warok takwa. Yang seperti itu kalau menjadi imam, tak mungkin dia tidak wudu. Dia rasa takut itu sudah ada di dalam dirinya. Dia sudah tahu kewajiban, tahu yang haram, melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram. Maka sebagian para ulama membolehkan, tapi mengikatnya dengan cara-cara yang seperti tadi. Ada kedewasaan, terlihat dari dirinya
hal-hal yang kita sebutkan tadi. Maka sebagian membolehkan, dan ini pendapat yang dikuat oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Cuma dengan catatan-catatan, tidak bebas. Tasihu imamatu shabi fil nafilah duna al-fariḍah, idhil muqtarid la yusalli wara al-mutanaffil. Karena orang yang salatnya salat wajib, dia tidak salat di belakang salat orangnya, salatnya salat sunnah. Karena anak-anak itu termasuk dianggap salatnya salat apa? Salatnya salat sunnah itu, karena belum wajib bagi dia salat itu. Tapi ini juga ada khilaf ya, salat makmumnya salat wajib, imamnya salat apa? Salat sunnah. Itu pendapat yang kuat, yang kami yakini kebenarannya itu boleh-boleh saja secara hukum. Karena ada dulu kejadian di masa Nabi SAW, seorang menjadi imam bagi kaumnya, tapi dia tidak mau ketinggalan sholat di masjid Nabi. Maka sholat isya lah dia di masjid Nabi. Setelah dia sholat, dia langsung pergi pulang ke kaumnya, ke kampungnya. Dan kaumnya masih menunggu dia menjadi imam sholat isya. Dia sholat itu, sholat isya. Nah, sholat isya itu bagi dia sholat sunnah. Sementara masyarakat di belakangnya sholat apa? Sholat wajib. Ada khilaf juga. Ya, bagi yang mengatakan tidak boleh berbeda-beda, andaikan makmumnya wajib dan imamnya ini, maka seperti yang kita sebutkan tadi, berarti anak-anak tidak boleh menjadi imam karena sholatnya masih dianggap sholat apa? Sholat sunnah, karena belum terhukumi wajib. Tapi ini ada khilaf di dalamnya. Wallahu a'lam. Insyaallah sah-sah saja, tapi terkait dengan apa-apa yang kita sebutkan tadi. Harus kita lihat juga anak-anak ini apakah sudah ada sifat-sifat wahab di dalam dirinya, takwa terlihat di dalam dirinya. Tapi kalau urusan bersuci aja masih belum beres, lalu bagaimana kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai imam. Nah, jadi ini hati-hati juga hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau untuk salat-salat sunnah, apalagi untuk mengajarkan dia juga, maka sah-sah saja untuk dilakukan. Idil muqtarid la yusalli wara al-mutanaffil, kita sebutkan ada khilaf tadi. Was-sabiyyu salatuhu nafilah fala tasyu imamatuhu fil fardi, tidak boleh keimamannya di dalam salat wajib. Nabi mengatakan la takhtalifu ala imamikum. Wa min al-ikhtilaf ay yusalli muqtaridun wara mutanaffil. Ini hadis Nabi ini juga diperselisihkan sejauh apa bisa dipahami maknanya. Apakah dia masuk dalam kategori perbedaan niat imam dengan niat makmum, atau menyelisihinya dalam perkara-perkara yang lain. Imam ruku dia tidak ruku, imam sujud dia tidak sujud. Yang zahirnya ini, yang lebihnya diperselisihkan oleh para ulama. Berbedanya niat antara imam dengan makmum. Wa min al-ikhtilaf ay yusalli muqtaridun wara'a mutanaffil. Muqtaridun wara'al mutanaffil. Ini pendapat beliau dan pendapat sebagian para ulama. Wa khalafa al-jumhur fi hadhihi al-mas'alah al-Imam Syafi'i. Dan ini termasuk pendapat jumhur kata beliau, tapi Imam Syafi'i menyelisihinya. Fa qala bi jawazi imamati as-sabi fil furudi. Boleh keimaman anak-anak dalam salat-salat wajib. Dan sebagian tempatnya, ini saya katakan sebagian tempat orang-orang yang justru yang mengaku mereka Syafi'iyah, mengikut Imam Syafi'i, justru mereka melarang keras anak-anak menjadi apa? Menjadi imam. Bahkan yang sudah balik pun dilarang. Yang sudah balik dilarang. Harus yang lebih tua. Padahal dalam mazhab Syafi'i kata beliau, justru mereka yang memperbolehkan itu. Faqala, dia mengatakan bijawazi imamatis sabiyyi fil furudi, bahwa anak-anak yang belum balik boleh menjadi imam, mustashhidan, mengambil dalil biriwayati Amr ibn Salamah, riwayat Amr ibn Salamah, wallati jaa fiha anna an-nabiyya qala liqaumih, dia datang, Nabi berkata kepada kaumnya, ya ummukum aqra'ukum, yang menjadi imam di antara kalian orang yang memiliki bacaan, memiliki hafalan. Dia mengatakan, fakuntu ummuhum wa ana ibnu sab'i sinin, aku yang menjadi imam bagi mereka dan sementara umurku baru 7 tahun ketika itu. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ghaira anna al-jumhur dha'afu riwayah, tapi riwayat ini Amr ibn Salamah didhaifkan oleh
pendapat yang melarang tadi jumhur para ulama. Wa qalu ala fardi sihhatiha, kalaupun hadisnya sahih, menurut sebagian mereka kalaupun hadisnya sahih, karena kalimat tashih tabib ini pensahihan hadis dan pendhaifan hadis ini ijtihadiyah. Jadi jangan beranggapan begitu ada satu yang mendhaifkan langsung lemah selama-lamanya. Ada satu yang mensahihkan langsung sahih, belum tentu. Kecuali yang memang disepakati, itu beda lagi. Kalau Bukhari Muslim sudah disepakati dia, tapi selainnya tidak disepakati. Karena terkadang ma'asyar muslimin rancu juga terkadang. Ada salah satu amalan dia sudah masyhur dilakukan, bahkan dilakukan oleh kaum salaf juga. Kemudian tiba-tiba kita mendapatkan ada yang mengatakan ternyata dhaif, kemudian langsung ditinggalkan. Tidak mesti begitu juga. Karena di dalam mendhaifkan itu sifatnya ijtihad. Dhaif menurut si fulan belum tentu dhaif menurut si fulan. Lalu kita yang mengikuti dengan kacamata apa kita ikuti? Apakah hanya dengan mendengarnya langsung kita tinggalkan amalan itu, atau langsung kita amalkan amalan itu? Kan tidak mesti seperti itu juga. Kita perhatikan juga apakah para ulama mengamalkannya, menerapkannya. Sebegitu banyak para ulama misalnya menerapkannya. Tiba-tiba ada satu misalnya, satu dua yang mendhaifkan kemudian langsung dhaif. Tidak mesti seperti itu, karena sifatnya ijtihad itu. Kecuali yang memang sudah disepakati, ini beda lagi. Ada satu amalan kemudian berlandaskan kepada dalil dan sudah lama diamalkan, ternyata dalil ini telah disepakati bahwa dhaif. Ikhlas kita meninggalkannya, jangan pula bersekukuh kita tetap mengamalkannya. Ini yang mendhaifkan banyak para ulama. Bahkan disebutkan terkadang disepakati kedhaifannya. Tetapi dalam perkara-perkara yang tidak disepakati, masih banyak para ulama yang mengamalkan. Bahkan kaum salaf, sebagian amalan itu masyhur di tengah-tengah mereka. Kemudian datang satu dua yang mendhaifkan, langsung meninggalkan amalan dengannya. Tak seperti itu juga kita beramal dalam perkara agama ini. Nah, jadi harus kita ketahui juga bahwa pensahihan hadis, pentad'ifannya itu sifatnya ijtihad. Belum tentu ketika seseorang mendhaifkan, oh dhaif itu, belum tentu. Belum tentu seseorang mensahihkan, oh pasti sahih, belum tentu. Yang sudah pasti biidznillah sesuatu yang telah disepakati. Kalau sudah disepakati, ya sudah. Ini disepakati sahih, ini disepakati dhaif. Maka ketika hal itu terjadi, maka kita mengikutinya. Maka jumhur mengatakan, kalaupun hadisnya sahih, hadis Amr bin Abi Salamah tadi, jadi sebagian mendhaifkan, tapi mereka mengatakan, kalaupun hadisnya sahih, maka fa innahu minal muhtamal. Ada kemungkinan bahwa Nabi tidak mengetahui Amr bin Salamah ini menjadi apa? Menjadi imam di tengah-tengah kaumnya. Ini menurut sebagian, tapi sebagian menerima ini hadis, dan ini hadis dijadikan sebagai dalil akan bolehnya imamatus sabi. Wallahu a'lam. Secara hukum insyaallah sah-sah saja, tapi terikat dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Kalau kita lihat ini masih anak ini belum tekun, dia masih masih culas, tidak memperhatikan hal-hal yang penting. Kalau hal penting tidak dia perhatikan, bagaimana lagi sholatnya? Namun karena memiliki modal hafalan saja kita angkat menjadi imam, maka jangan. Tapi kalau kita lihat di dalam dirinya sudah ada kedewasaan, ada takwa, ada wara', tutur katanya bagus, kemudian orang tuanya juga menyebutkan tentang dia di rumah seperti apa, orangnya tekun, orangnya rajin, maka sebagian pendapat mengatakan secara hukum boleh-boleh saja. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini juga pendapat pembolehan ini datang dari kalangan Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini yang disebutkan oleh beliau. Wa fi hadhihi al-mas'alah wa khalafa al-jumhur fi hadhihi al-mas'alah al-Imam Syafi'i faqala bi jawazi imamati as-sabi fil furudi mustashhidan bi riwayati Amr ibn Salamah wallati ja'at fiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liqaumi. Sampai di sini
yang bisa kita sampaikan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.